Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, saya sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Candi Retno mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Semoga kedepannya Gerakan Pemuda Ansor, khususnya Ranting Candi Retno, bisa lebih maju lagi dan anggotanya bisa lebih banyak dan lebih kompak. Di sini saya merasa bangga bisa ikut berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor. Saya sebagai ketua mohon maaf apabila mungkin saya sendiri masih banyak kekurangan dalam hal menjalankan amanah sebagai ketua. Saya optimis dengan kader-kader Gerakan Pemuda Ansor yang sekarang akan lebih baik dari saya dalam menjalankan organisasi Gerakan Pemuda Ansor untuk kedepannya. Harapan saya di masa khidmah yang akan mendatang, sahabat-sahabat semua bisa menunjukkan diri berani untuk berada di depan dan memberikan kontribusinya agar Gerakan Pemuda Ansor, khususnya di Ranting Candi Retno, bisa menjadi lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya selaku pembina Gerakan Pemuda Ansor Ranting Candi Retno ingin menceritakan sekelumit bahwasannya Gerakan Pemuda Ansor di Candi Retno itu dalam masa ini sudah termasuk membuahkan kader-kader yang begitu kompak, begitu maju dan selalu semangat. Dan perlu kita sampaikan bahwasannya ketika kita flashback Wahab Hasbullah, yang dimana di situ bahwasanya Ansor selalu berkoordinasi dan juga ketahui Ansor diadopsi dari Nahdlatul Ulama. Pada saat itu memang Gerakan Pemuda Ansor itu sudah berubah dari awal. Yang pertama diambil dari PPNU yang disebut artinya Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama. Dengan seiringnya waktu terus berganti yang dinamakan Ansor Nahdlatul Ulama. Setelah terbentuk, ada konflik sedikit pada saat itu. Mbah Wahab dan juga pemuda-pemuda Ansor yang pada zaman dahulu mendeklarasikan diganti menjadi sebuah Gerakan Pemuda Ansor. Nanti kita ambil sejarahnya bahwa Ansor itu sudah tentu menjadi anaknya Nahdlatul Ulama. Dari PPNU terus menuju terus sekarang yang sudah membuming khususnya di Indonesia menjadi Gerakan Pemuda Ansor. Terus kita juga bisa melihat bahwasanya Ansor di Candi Retno dari zaman dulu belum ada, terus ada sampai saat ini. Kita juga harus
memberi semangat dan juga memberi pengertian organisasi-organisasi di kepemudaan Ansor. Perlu juga kita ketahui khususnya untuk sahabat-sahabat semua, sedikit saya sampaikan kesan dan pesan saya selaku pembina Ansor Candi-Retno, khususnya menyampaikan sahabat-sahabat untuk yang selalu membuat terbaik. Sedikit kata-kata yang bisa memberikan support dan memberikan motivasi untuk sahabat-sahabat semua. Sahabat terbaikku, sahabat, di saat kita menikmati kebersamaan, banyak hal yang terlewatkan begitu saja. Keceriaan dan tawa semua mengalir begitu saja. Waktu yang terasa seolah tak mampu untuk menampungnya. Dan waktu yang sangatlah singkat membuatku teringat kepada semua sahabat-sahabat Ansor Candi-Retno. Semua kenang-kenangan itu tak terasa pergi meninggalkan segala kegembiraan serta canda dan tawamu satu persatu hilang sekejap mata. Ada 1000 senyum saat terlintas memori yang dulu kala. Sahabat, semua yang telah kita jalani hari demi hari, waktu demi waktu kita lalui bersama. Banyak hal yang pernah terjadi, karena itulah jalan hidup yang kita miliki. Kadang benci, kesal, kecewa, rasa senang dan sayang, sungguh luar biasa apa yang kita lalui bersama. Ya Allah, kami meminta jagalah dan lindungilah kepada sahabat-sahabatku, khususnya semua Ansor Candi-Retno. Semoga diberi kesehatan dan juga istiqomah di dalam berkhidmah, khususnya di Ansor. Dan doa kami, ya Allah, kami semua kader-kader Ansor kadang bertanya-tanya, akankah kami masih bertemu dengan tanggal dan bulan yang sama di tahun depan? Akankah kami masih merasakan rasa ini pada tanggal dan bulan yang sama di tahun depan? Masihkah kami diberi kesempatan? Ya Allah, kami minta kepadamu, kami berikan panjang umur yang berkah dan juga manfaat. Tetes air mata kami adalah tanda kelemahan kami. Jika Engkau izinkan hambamu dan juga semua sahabat-sahabat Ansor tahun depan, mulai setelah Harlah Ansor yang ke-87 ini, semoga diberi hiroh-hiroh cita-cita dan juga mempunyai hiroh yang sangat muncul begitu besar untuk Candi-Retno khususnya dan umumnya di Kecamatan Secang, supaya timbangan dunia dan akhirat hamba dan juga sahabat-sahabat Ansor itu seimbang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya mengikuti gerakan pemuda Ansor terutama di Ranting Candi-Retno semata-mata hanyalah nyadong bergaipun Hadratus Syekh Mbah Kyai Haji
Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, di Gerakan Pemuda Ansor sangat banyak pengalaman, terutama organisasi dan mengenal karakter seseorang. Dan saya sangat mendapatkan banyak sekali di Gerakan Pemuda Ansor, terutama di Ranting. Angsoran kelingan dawe Pak Hasyim Asy'ari, sapa wonge sing murid-murid NU bakal tak turuti sak aku rumangsa guru iso mandi nek ndonga lan melu NU ben ditungake Pak Hasyim Asy'ari. Alasan kula nderek Ansor, pertama pengen dianggap santri Mbah Hasyim Asy'ari. Ingkang nomor loro, pengen urip-urip ajaran NU dan jadi generasi penerus ajaran-ajaran NU khususnya teng dusune kula. Matur suwun. Kula nderek angsoran saged namung saged derek Gusti insyaallah berkah. Kulo dari angsoran sepindah ngalap berkah para alim ulama khususipun Mbah Hasyim Asy'ari. Kulon dari angsoran itu pertama nih sejak Pak Izin itu hitung-hitung derek. Saya tahu ngerasa sekeco saat ini kok mantep dari angsoran di asal Pinokai saking Mbah Hasyim Asy'ari. Matur suwun. Saya ikut angsoran itu memang dari keinginan hati yang mana saya saat mondok adalah membaca dan melihat sahabat-sahabat Ansor Banser yang mana di situ niatnya berkhidmah ngaji wonten NU nderek Mbah Hasyim Asy'ari. Muga-muga kita sedaya saged dados santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari ila yaumil qiyamah. Alasan kula nderek angsoran nggih menika nyadong berkahipun para alim saha ulama. Karena memilih organisasi yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama adalah pilihan yang tepat, terutama untuk para pemuda Indonesia. Alasan utama melu Ansor sing penting pokok kuwi pengen urip luwih apik. Urip dalam artian budi pekerti, perilaku tidak tanduk luwih becik daripada sik sadurunge melu Ansor. Kula nderek angsoran alasan kula menika abadi ngalap berkah para alim, para ulama ingkang. Alasanku melu angsoran yo sing pertama yo sing jelas yo nderek anu apa neruske perjuangan para ulama. Sing kedua manfaatnya melu angsoran yo akeh banget yo sing jelas yo siji dadi akeh kancane ya nambah kegiatan keagamaan. Sing biyen aku karo Wahyu Sanjaya barang iki ora kenal dadi kenal ya. Pirang-pirang lah. Pokoknya Ansor tetap jaya. Semoga. Alasan kawula mengikuti ansoran nggih punika nggih muga-muga kawula saged kagolongaken diakoni santrinipun Simbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Alasan rumut angsoran pengen tambah kegancan, pengen tambah ilmu karo apa ya guyub rukun
sak kelurahan. Wis. Alasan kula nderek Ansoran pindah nggih ngalap barokah Simbah Kyai Hasyim Asy'ari. Kajenge dipun akoni dados santrinipun Mbah Hasyim Asy'ari. Alasan saya mengikuti gerakan pemuda Ansor itu, saya ingin belajar banyak hal tentang organisasi dan tentang apapun. Dan gerakan pemuda Ansor itu adalah pilihan yang tepat, karena senambi belajar saya sudah bisa senambi ngalap berkah oleh para alim ulama. Insya Allah saged dados berkah kula sak keluarga. Amin. Mengapa ikut Ansor? Sebuah cerita nggih. Berawal dari grup WA alumni seangkatan pondok pesantren. Banyak teman-teman saya dari berbagai kota dan berbagai daerah. Mereka saling ikut dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Mereka pun sering mengupload kegiatan mereka dalam GP Ansor. Dari situ saya mulai tertarik. Terus kebetulan dalam ketertarikan tersebut, dalam fase tersebut, Abah Kyai Haji Sholahuddin Umatul Irfan, Syaihi wa Murabbi Ruhi, mengupload dalam grup WA alumni Nusantara tentang NU dan bandung-bandungnya. Dari itu saya berpikir, oh mungkin ini Abah ngersake kula nderek tumut wonten Bandung NU yaitu Ansor. Nggih, itu awal saya mulai ikut Ansoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahabat Sobirin. Saya adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor Ranting Candi Reno. Saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan yang pertama, apa alasan saya mengikuti keanggotaan organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Alasan saya adalah saya ingin belajar bagaimana cara berorganisasi dan juga saya ingin mengetahui bagaimana sih organisasi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor terkhusus di Ranting Candi Reno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Mimbar Maulana. Alasan saya mengikuti Ansor, yang pertama karena saya orang NU, yang kedua saya ingin ikut serta memajukan Ansor NU di Candi Reno. Dengan adanya Harlah NU yang ke-87, semoga kedepannya lebih maju lagi dan lebih bermanfaat lagi. Berkah yang saya dapatkan dengan mengikuti Ansor yaitu bertemu dengan orang-orang yang berilmu agama baik, sehingga dapat dijadikan contoh yang baik pula buat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat Harlah Ansor yang ke-87. Semoga di usia yang ke-87 itu akan menjadi lebih dewasa kepada sahabat-sahabat semua. Di saat kita menjalani kegiatan di organisasi ini, perlu kita tanamkan dalam hati niat yang tulus, niat untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki organisasi. Karena yang kita tahu organisasi itu sudah baik, tapi kita yang perlu memperbaiki diri. Luruskan niat, jangan sekali-sekali membesarkan nafsu untuk diri, tapi besarkan niat untuk memperbaiki diri agar kita lebih baik. Bagaimanapun juga kita hanya sekedar
ulama, derek kiai. Hidup kita hanya sesaat, yang kita inginkan baik di akhirnya nanti di alam yang kekal, bukan untuk di dunia nyata ini. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah sebagai simpanan untuk masa yang akan datang. Apapun yang kita lakukan akan menjadi tabungan kita di masa yang akan datang, karena kita tahu kita harus merasa hidup kita belum baik. Kita harus selalu mengingat, mawas diri bagaimana kita mau menghadapi hidup yang akan datang, sementara kita tidak mempunyai modal apapun untuk menghadapinya. Kita tidak mempunyai tabungan apapun untuk menghadapi masa yang akan datang itu. Dan kita juga tahu ulama, kiai, sesepuh kita itu lebih alim daripada kita, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Bagaimanapun juga kita hanya sekedar derek. Semoga di akhirat besok kita bisa berkumpul bersama dengan ulama-ulama kita, dan hidup kita akan lebih bermanfaat. Apa gunanya hidup di dunia dengan biar bergelimang harta, tapi di saat nanti di akhirat kita tidak bisa berdampingan dengan ulama dan sesepuh kita, khususnya kiai dan ulama. Nah, ulama yang kita hormati, kita taati, dan kita takdimi. Karena apa yang dapat kita berikan untuk organisasi sementara kita tidak mempunyai modal apapun? Salah satu cara untuk kita bisa berkhidmat, kita mewakafkan diri kita untuk organisasi agar kita dianggap santri, agar kita didoakan dengan ulama dan kiai sesepuh kita, yaitu dengan kita memberi warna di organisasi itu, khususnya di GP Ansor. Organisasi apalagi yang mau kita ikuti kalau tidak di GP Ansor, sementara kita mengakui kalau kita itu warga Nahdliyin, sesepuh kita, kiai kita, semua mengakui sebagai warga Nahdliyin. Tapi kalau kita tidak mau berkhidmat, kita tidak mau berjuang bersama-sama dengan teman-teman, begitu naifnya hidup kita, masa-masa muda kita, kalau kita tidak mau bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Cukuplah kita memberi warna, bukan memberi sesuatu yang istimewa, tapi cukup kita berkumpul bersama-sama dengan tujuan dan arah yang lebih baik, agar kita suatu saat nanti kita bisa dianggap menjadi santri. Dan untuk menjadi santri itu kita tidak harus membuat sesuatu yang istimewa. Kita apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan, selama itu bersama-sama, insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yang perlu kita tanamkan itu keuntungan untuk diri kita itu bukan saat ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama-sama.
biarpun sedikit yang dapat kita lakukan, tapi kalau bersama-sama kita melakukannya, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa. Dan dengan harapan kita agar bisa dianggap menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, di mana Mbah Hasyim Asy'ari sendiri sudah berjanji, siapa yang mau merawat NU akan dianggap menjadi santri, dan yang dianggap santri akan didoakan husnul khotimah beserta dengan keluarganya, bukan untuk diri kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan yang harus sesuatu yang besar. Cukuplah kita apa yang bisa kita lakukan. Dan yang saya harapkan jangan sekali-kali kita mengedepankan nafsu daripada kepentingan untuk bersama. Kita berusaha untuk lebih baik, bukan untuk menjadi yang terbaik. Karena kalau kita mencari yang terbaik, akan masih banyak di luar sana yang lebih baik dari kita. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk melakukan yang baik, insya Allah biarpun sedikit apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan bermanfaat. Seperti ada yang mengatakan, biarlah saya menjadi debu di tiang bendera, tapi di mana debu itu tidak akan terusap sampai besok hari kiamat. Begitu besarnya harapan dari seorang kiai itu hanya untuk sekedar menjadi debu, bukan untuk menjadi tiangnya. Karena saya yakin dia beranggapan debu itu akan lebih bermanfaat daripada tiangnya. Karena walaupun debu, kalau tidak sampai terusap besok hari kiamat, insya Allah sesuatu yang sedikit itu yang bisa dianggap itu sesuatu khidmah kita yang bisa diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diharapkan Mbah Hasyim mungkin bukan sebesar apa yang kita lakukan, tapi sedikit tapi manfaat untuk organisasi, khususnya NU. Di saat sahabat-sahabat semua pada masa usia yang masih muda, ya di GP Ansor itulah sahabat-sahabat semua bisa berkontribusi bersama-sama, biarpun kecil, biarpun sedikit, insya Allah nanti akan menjadi sesuatu yang istimewa. Dan tidak harus kita melakukan sesuatu yang istimewa, tapi cuma hanya sekedar instan, hanya sekedar itu saja. Langkah lebih baik sedikit yang kita lakukan, tapi istiqomah itu berjalan. Dan yang akan menjadikan kita lebih baik itu sesuatu yang baik kita, walaupun kecil, kita jalankan dengan istiqomah. Mungkin kurang pas bagi saya kalau istilah saya terlalu ngomong apa yang harus saya lakukan, apa yang harus teman-teman lakukan. Sahabat-sahabat saya yakin sudah pandai, sudah bisa berpikir apa yang sesuatu itu yang baik atau sesuatu itu yang jelek. Sekiranya memang sahabat-sahabat merasa bersama-sama di gerakan pemuda Ansor itu sesuatu yang baik, lakukanlah. Sekiranya memang bersama-sama di gerakan pemuda Ansor kok itu sesuatu yang tidak baik, tinggalkanlah. Semua pilihan hanya ada kepada hati sahabat-sahabat semua. Yakinkan diri, bulatkan niat, dan jangan terlalu membesarkan nafsu pribadi. Sesuatu yang akan
kurang baik di saat nafsu akan melebihi dari keinginan bersama-sama. Sepandai-pandai apapun, sehebat-hebat apapun sahabat, kalau nafsu yang dikedepankan, saya yakin ketulusannya masih dipertanyakan. Mungkin sekedar itu saja pesan saya, omongan saya kurang pas mungkin kalau saya berpesan, tapi berpikirlah, semua sudah pandai, semua sudah pintar, semua tergantung di hati sahabat-sahabat semua. Apa niat dan keinginan sahabat-sahabat kumpul bareng di Gerakan Pemuda Ansor. Waktu masa yang akan membuktikan. Selamat berjuang, selamat berkhidmah. Semoga Ansor khususnya di Ranting Carino lebih maju, lebih baik, dan lebih dari masa yang kemarin. Selamat Harlah Ansor yang ke-87. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi saya sebagai kader Ansor, mugi-mugi mawon sebagai kader Ansor, itu saya ingin sekali selalu mengajak, baik itu dari kalangan anak-anak sampai dewasa sampai tingkat remaja, yaitu bisa ikut andil, ikut berkhidmah, ikut berjuang, membesarkan, dan juga ikut melestarikan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat Ansor dan juga banom-banom NU lainnya. Itu kontribusi saya, semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Terima kasih. Kontribusi kula damel Harlah Ansor namung saged bantu racik-racik bumbu, damel kluban, damel syukuran, lan intine damel madang. Wis. Kontribusi Harlah Ansor ini kula dereng saged berkontribusi, nanging napa ingkang saged kula kontribusiake nggih kula sanggup insyaallah. Ngoten mawon, semoga sukses. Saya dan sahabat-sahabat bersatu padu untuk mensukseskan acara hari lahir besok. Siap. Kontribusi kawula terhadap Harlah Ansor inggih punika namung nyemangati wontene acara Harlah Ansor ingkang kaping 88. Mugi-mugi Harlah Ansor waketo lancar dan berkah. Matur suwun. Kontribusi untuk Ansor gitu. Untuk kontribusi saya merasa belum pernah memberikan kontribusi untuk Ansor gitu. Karena setiap keputusan dari forum ataupun perintah dari ketua yang selalu diberikan kepada saya merasa itu adalah sebuah perjalanan pembelajaran untuk kehidupan saya di masyarakat kelak. Jadi sebenarnya menurut saya Ansorlah yang banyak berkontribusi untuk kehidupan saya.
berkah tumut ansor bagi awake kula piyambak. Kula masuk ansor niku pun sebuah keberkahan. Tapi misalkan dipun suni contoh niku ingkang paling berkah niku kula saged angsal sahabat-sahabat ingkang saged dipun ajai sharing tentang kebaikan. Contoh. Sing sapa wonge mikirke akhirat, donyane pasti katut. Umpamane wong tahlilan, baline mesti nyangking berkat madang. Berkahe melu ansoran ya saiki keluargane aku wis tentrem ayem. Marai ya saiki wis cerak karo gus-guse nek kaya biyen ngono ronarene kurang lontung. Katokan cendak saiki arek ngaku ronarene katokan cendak wek isin mergo melu ansoran. Iso ngaji, iso warna-warna barang apik nek sing nglakoni sing elek dadi isin. Wis. Berkah yang saya rasakan adalah hati dan pikiran menjadi tenang. Berkahipun derek ansoran nggih, alhamdulillah saged nambah konco, saged nambah sedulur, saged tambah rencang kagem ngopi-ngopi. Barokah angsoran koncoku dadi akeh. Aku tonggo desa wingi ra ngerti saiki dadi ngerti. Wah, pokoknya pirang-pirang lah. Tidak sedih kanca, terus ini nggon bidang rezeki. Wah, iki ning usahane aku ya tambah, maksudnya yo bisa aku dadi tambah lancar wong yo pesen karo aku. Makan sawono dan pesen karo aku. Terus pirang-pirang lah. Upah banget ilmune sing tak kan sibuk ning angsoran iki. Biyen ora ngerti parabola ya berkah UMKM. Mas UMKM kae aku dadi ngerti. Terus koyo sing biyen ora ana kegiatan dadi ana kegiatan. Ketoke ya sementara bisik berkahi melu angsoran kanggoku. Angsoran tetep jos. Berkah tumut angsoran, tambah ilmu ingkang berkah saking gus-guse lan ugi para bapak kiai. Berkah melu ansor kuwi bagiku tambah, insyaallah tambah rezeki, tambah kanca. Koene kuwi sih angel nek mikir wis. Berkahnya atau manfaatnya adalah saya yang pertama tambah teman tentunya. Terus yang kedua adalah semoga tambah rezeki karena banyak teman banyak rezeki. Yang ketiga saya yakin bahwa dengan mengikuti keanggotaan Ansor ini saya mendapatkan berkah dari sang pendiri yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya mengikuti atau ikut bergabung di gerakan pemuda Ansor, khususnya di Ranting Candhiretno, sangat banyak sekali terutama berkahnya. Di antaranya yaitu saya dapat sedikit banyak mengetahui alim, ulama, orang-orang yang dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan yang paling terpenting menambah relasi kita, menambah teman dan menambah terutama keluarga dan sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Departemen Ekonomi PAC Ansor Kecamatan Kecang sangat mengapresiasi kepada Ansor Ranting Carikno. Ansor Carikno adalah sebagai contoh dari Ansor ranting-ranting di seluruh kecamatan di PAC Secang. Seluruh angsornya anggota juga banyak, ibu-ibu juga banyak, dan insya Allah ke depan Bangsor khusus Ansor Carikno akan bertambah banyak, dan Ansor Carikno adalah sebagai contoh dari Ansor-Ansor yang lain. Ayo yang lain, ranting lain mana wis mulai poduro untuk bangkit menjadi Ansor yang terbaik untuk PAC Kecamatan. Saya sendiri setelah masuk di Ansor, manfaatnya juga banyak. Alhamdulillah, dari ekonomi saya diberi kelancaran, dari saya berusaha, alhamdulillah semua dari berkat juga dari angsoran. Demikian untuk menjadi periksa. Terima kasih. Salam Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Semoga semakin kompak, semakin semangat bela agama bangsa negeri. Bravo GB Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhyiddin, ingin mengucapkan selamat Harlah GB Ansor yang ke-87. Mudah-mudahan pesan dan kesan saya yaitu kedepannya lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bermartabat, dan tetap mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat sekitar, khususnya kepada warga NU. Dan apa yang GB Ansor telah diprogramkan mudah-mudahan berhasil semua dan lancar dengan apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan keberkahannya dari beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan naik kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam persatuan kepada semua sahabat Ansor Ranting Carikno. Pertama, saya mengucapkan selamat Harlah Ansor yang 87. Saya menyampaikan kesan dan pesan kepada sahabat Ansor semuanya. Yang pertama, kesan saya Ansor sudah baik dalam mengemban amanah, baik itu dalam organisasi Ansor sendiri maupun dalam adik-adiknya di Banom NU seperti IPNU dan IPPNU. Dan yang kedua, semoga kedepannya Ansor lebih giat lagi dalam mengemban amanah, terkhusus dalam membimbing adik-adiknya. Karena apa? Karena supaya bisa Ansor itu kedepannya bisa semakin maju dan semakin berkembang. Itu dimulai dari adik-adiknya seperti IPNU, IPPNU yang masih kecil-kecil. Sekian, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat Harlah GB Ansor yang ke-87. Semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatma Humairoh mengucapkan selamat Harlah yang ke-87 untuk GB Ansor. Semoga kedepannya GB Ansor menjadi organisasi yang lebih baik dan berkembang, serta tambah semangat dalam menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Afiyah. Di sini saya selaku Ketua IPPNU Ranting Carikno mengucapkan selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87. Semoga kedepannya semakin manfaat-manfaati, berkah-berkahi, serta jaya dan bersahaja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam kompak dan salam semangat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.